izinkan kami bacakan sedikit ya aktivitas beliau ya. Beliau merupakan eh, apa namanya notaris ya PPAT dari Pemda Kabupaten Pemalang dan juga saat ini melaksanakan studi doktoral S3 beliau di kampus UNS Solo. Nah, kita doakan semoga lancar dan segera meraih gelar doktoral ya sehingga nanti bisa lagi memediasi kita melalui media notaris untuk update-update terbaru berkaitan di bidang kenotariatan. Insya Allah kita doakan bersama untuk kelancaran S3 moderator kita, Pak Ramzi Barbara SMKN. Baik, untuk mempercepat dan mempersingkat waktu, kami selaku MC menyerahkan langsung kepada moderator untuk memimpin praktek kegiatan kelas online pada siang hari ini. Ramzi Barbara SMKN, kami serahkan. Baik, terima kasih Mas MC, Mas Rizky Anla Pater ya. Baik, narasumber kita sudah hadir di dalam ruang meeting. Ada Bapak Dr. Joni Martin Londong SHMKN. Beliau Martin, apa kabar Bang Martin? Kak, kabar baik, Bang. Wah, ini. Hari ini sudah padel belum Bang Martin? Saya lagi di Kalimantan Utara, di sini enggak ada ya. Oh gitu. Di utaranya utara Kalimantan. Utaranya utara Kalimantan. Ya. Sudah meluangkan waktunya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih mewakili Pemda Rokan Hulu maupun Kabupaten Pemalang. Saya mohon waktu dan tempatnya secara online saya serahkan kepada Bang Martin karena fans-fansnya Bang Martin sudah banyak itu di ruang meeting menunggu untuk diberikan edukasi dan simulasinya. Mohon waktu dan tempat kami persilahkan Bang Martin. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan tentunya banyak terima kasih yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Pemalang dan Ketua Pengurus Daerah Rokan Hulu, serta Bapak Ibu yang luar biasa yang mau menyediakan waktu pada siang hari ini untuk kita sama-sama belajar tentang RUPS tahunan dan masa transisi KBLI 2020 ke KBLI 2025. Saya dipesankan untuk lebih banyak ke praktek gitu ya. Tadi MC membuka dengan pantun, saya tidak pandai berpantun, tapi percayalah apa yang saya miliki, ilmu pengetahuan saya mencoba untuk siang hari ini saya sharekan semua ke Bapak Ibu. Saya berharap setelah Zoom ini kita ada uh, apa WA group ya, kita sharing di WA group Bapak Ibu, mungkin kita bisa belajar di WA group supaya Bapak Ibu yang masih ada kendala kita bisa sharing di grup ya, jangan di chat WA pribadi. Banyak yang ketinggal, saya tidak nututi untuk menjawab karena hari ini saya ada di Kalimantan Utara, besok saya harus ke Surabaya dan lusa saya harus ke Bali. Sama kasusnya juga tentang RUPS tahunan dan masa transisi KBLI 2025. Oke, baik Bapak Ibu, saya mencoba untuk saya berharap ada sharing. Yang pertama adalah eh, tadi pengantar RUPS tahunan, hanya pengantarnya saja. Lalu saya akan membagikan apa namanya draft ya, draft akte untuk RUPS tahunan ya. Pada Bapak Ibu tinggal nanti dimodif sesuai dengan keadaan PT tersebut. Tetapi sekali lagi ya tidak jangan sampai kita ngedraft ya, draft akte seseorang siapapun itu kita langsung terima mentah-mentah 100% gitu. Tidak ya. Tapi harus lagi dimodif. Oke, izinkan saya untuk share beberapa yang perlu kita harus ketahui. Belum kita praktek ya, kita akan masuk praktek. Sudah muncul ya? Ya, udah muncul Bang. Oke, ya. Kita secara garis besar bahwa penjelasan pasal 4 UU PT, di mana di situ kewajiban setiap perseroan untuk mentaati asas etika baik, asas kepantasan, asas kepatuhan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik ya.
dalam menjalankan perseroan tentunya. Nah, di sini ada peraturan baru, mana kewajiban laporan tahunan itu sudah lama ya, sudah lama. Hanya saja saat ini sudah terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melakukan RUKS tahunan. Berdasarkan pasal 66, direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUKS setelah ditelaah. Jadi ada ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Di sini ada kendala, ada masalah ya. Masalahnya begini, ya, Bapak Ibu, rekan-rekan masih ingat ketika kita ngeklik perseroan terbatas, ngeklik pendirian perseroan terbatas, di mana pada kolom alamat di situ terdapat jalan, kelurahan, kecamatan, email, nomor telepon, dan tahun buku. Ya. Tahun buku di situ ngikuti mestinya anggaran dasar. Kalau anggaran dasarnya bunyi tahun buku ditutup ya akhir bulan Desember. Kalau kita buat pendirian sekarang ya akhir 2026 berarti nanti ya. Nah, diklik di AHU berarti tahun bukunya Januari sampai Desember mestinya. Nah, di situ ada beberapa notaris, banyak notaris, ini laporan dari AHU ya, banyak yang mengklik langsung down di situ. Ya, selesai gitu ya. Nah, ketika kita klik selesai di situ, maka laporan tahun buku adalah bulan, kalau andai-andai pendiriannya bulan ini, maka tahun buku di situ bulan Juni sampai dengan Mei. Jadi bunyinya begitu. Ya, mestinya kita pilih Januari, Desember ya. Jadi di AHU itu ada klikan, masih ada klik-klikan, ada pilihan tahun bukunya. Ya, tahun buku harus sesuai dengan bunyi dari akte pendirian itu ya. Ada beberapa masalah di situ. Jadi, pasal 78 ayat 2, RUKS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Nah, ini ada equity adjust atau pelindungan hukum, di mana persetujuan laporan tahunan dan pengesahan ya. Jadi ada persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUKS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota, pengurus dan pengawas atau direksi dan dewan komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu. Kalau misalnya dia laporan tahun 2025, selama tahun 2025 itu maksudnya ya. Sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. Ya. Lalu penyampaian laporan tahunan, akte notaris ya. Jadi persetujuan atas laporan tahunan dimuat dalam akte notaris dan disampaikan ke menteri maksimal 30 hari sejak tanggal akte. Sekali lagi, 30 hari terhitung sejak tanggal akte notaris yang ditandatangani. Lalu penyampaian laporan tahunan dilakukan secara elektronik ke online ya oleh notaris. Ya, ada pelaku usaha, ya ini dampak di lapangan ya, ada di lapangan. Bisakah pelaku usaha sendiri yang lapor gitu? Kenapa kok tidak pelaku usaha yang lapor? Kenapa harus notaris? Kenapa harus dengan akte notaris? Bahkan lapangan ini bisa-bisanya notaris saja gitu ya. Saya bilang ini bukannya maunya notaris, tetapi ini sudah peraturan ya. Lalu ada pertanyaan, kenapa kok harus melalui notaris? Tidak langsung pelaku usaha dibuatkan sistem di AHU, laporan RUKS tahunan di bawah tangan dan langsung dilaporkan oleh pelaku usaha praktis gitu ya. Kalau begitu ajukanlah ke menteri ya. Jangan tanya ke notaris. Ya, kenapa? Itu juga ada pertanyaan, ya, pertanyaan ke AHU. Ya, jadi kalau misalnya itu diberikan kepada pelaku usaha dan pelaku usaha langsung menginput ke AHU, banyak seperti BO nanti jadinya banyak kesalahan, banyak ketidaktahuan pelaku usaha, ya asal-asalan dalam pelaporannya. Itu sebabnya
saat ini dan sampai dengan hari ini, ya kira-kira Ahu gitu ya, mereka yang menyampaikan. Ahu lebih percaya kepada notaris yang menyampaikan. Itu sebabnya itu harus diaktekan ke notaris dan notarislah yang menyampaikan. Daripada pelaku usaha yang menyampaikan, kami lebih percaya notaris karena notaris paling tidak gitu ya, dia pasti ada menfilter ya, dia pasti akan memeriksa kebenaran dari dokumen tersebut. Karena kalau langsung pelaku usaha nanti jadi loss seperti BO kemarin, banyak yang loss, banyak yang tidak pas. Itu sebabnya eh, lebih percaya kepada notaris. Itu ya. Oke, lalu surat pemberitahuan. Jadi nanti Menteri menerbitkan bukti berupa surat. Nanti kita lihat suratnya karena hari ini kita akan praktek ya. Kita akan praktek. Ini gambaran saja, Bapak Ibu. Nah, di dalam laporan tahunan pada pasal 16 Permenku 49, ini kita kesini lagi, Bapak Ibu saya yakin sudah pernah membacanya ini, tetapi mesti bukan hanya dibaca, harus diingat ya, harus dihafali, bahwa di dalam pasal 16, laporan tahunan disampaikan ke RUPS paling lambat 6 bulan setelah tahun buku. Tahun bukunya kapan, Pak? Tahun bukunya kapan? Ada di anggaran dasarnya. Ya, di situ pasti ada bunyinya ya. Lalu persetujuan disampaikan kepada menteri ya oleh direksi melalui notaris. Ya, paling lama 30 hari sejak tanggal akte notaris. Lalu diajukan secara elektronik melalui SABM menggugah dokumen pendukung. Nanti kita akan mengetahui dokumen-dokumen apa aja ya yang mesti disiapkan. Nah, di sini ada dokumen pendukung ya. Dokumen pendukung yang dimaksud adalah laporan keuangan yang terdiri dari sekurang-kurangnya itu tentang neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dan tahun buku yang bersangkutan, lalu laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut. Nah, ini menjadi kolom bintang. Ya, sekali lagi, ini menjadi kolom bintang di pelaporan tanpa angkutan atau tanpa audit. Ini menjadi bintang. Ya, nanti kita lihat. Yang B, C, D, E, F, dan G ya sampai dengan hari ini tidak menjadi kolom bintang, menjadi opsional aja. Tetapi kalau ada dokumennya itu juga harus diupload ya. Kalau yang audit ya dia mesti ada karena di AHU kolom bintang, yaitu mengenai laporan kegiatan perseroan, mengenai TSR, ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku, laporan mengenai tugas pengawasan, ya, yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, ya, dan sampai G, ya. Oke, lalu ini tadi sudah, ini ada pertanyaannya. Nah, ini akte kita, model akte kita intinya ya. Dalam RUPS tahunan, direksi menyampaikan, tadi dikatakan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. Lalu laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat, di mana ditetapkan penggunaan laba jika perseroan mempunyai saldo laba rugi yang positif. Lalu diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. Dan persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan, jadi ini mesti kita perhatikan ya, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada pengurus dan pengawas direksi dan komisaris yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. Jadi yang diberikan atau kita kenal dengan bahasa equity added charge gitu ya. Nah, ini diberikan kepada direksi dan dewan komisaris, tidak diberikan kepada
pemegang saham yang tidak menjabat apa-apa keluar. Saya ada membaca pemegang saham tidak jabat direktur dan tidak juga menjabat komisaris. Dia hanya pemegang saham. Lalu dia jual beli keluar dari perseroan. Diberikannya equity charge kepada si pemegang saham yang tidak jabat apa-apa. Saya melihat akte begitu ya. Nah, kalau kita melihat mestinya kurang pas ya. Jadi equity charge itu diberikan kepada pengurus dan pengawas, bukan pemegang saham yang keluar yang tidak menjabat apa-apa. Oke, ini pemanggilan saya yakin Bapak Ibu telah mengetahuinya ya. Lalu ini di luar RUPS sirkuler ya, mungkin ini ya karena kita mau lebih banyak ke praktek ya. Apakah RUPS tahunan dan RUPS luar biasa boleh digabungkan? Ini banyak pertanyaan ya. Ya, ini banyak pertanyaan. Apakah boleh digabungkan atau wajib dipisah? Ya, ada dua pendapat. Ya, mestinya saya lihat ada dua pendapat. Kita belajar yang bijak gitu ya. Ada pendapat pertama bahwa dipisah sesuai dengan pasal 78 ayat 1 bahwa RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Ya, di anggaran dasar kita pendirian pasti ada bahasa ini ya. RUPS terdiri atas satu RUPS tahunan dan kedua adalah RUPS lainnya. Ya. Nah, berangkat dari ketentuan pasal ini maka RUPS tahunan dan RUPS luar biasa harus dipisahkan. Ini pendapat pertama ya, pendapat pertama. Lalu pasal 66 dan pasal 69 UU PT menetapkan agenda RUPS tahunan secara spesifik bahwa agenda RUPS tahunan itu tentang laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, penggunaan laba bersih, laporan pengawas Dewan Komisaris. Nah, jadi dari ketentuan agenda ini, dilihat dari agenda ini di atas, terhadap RUPS tahunan hanya boleh sebagaimana dalam pasal 66 dan pasal 69 dan tidak dapat ditambahkan agenda lain. Ya, alasan yang lain, quorumnya ya. Quorumnya juga beda. RUPS tahunan quorumnya lebih dari 50% ditentukan di situ. Sedangkan RUPS lainnya ya ada ditentukan kalau anggaran dasar ditentukan 2/3 atau 3/4 kalau ada ya. Jadi dari quorum juga beda. Lalu pendapat selanjutnya di sistem AHU di online, RUPS tahunan dan RUPS luar biasa permohonannya juga berbeda. Ya, menunya berbeda, permohonannya juga berbeda. Yang dimau dibintangi sama AHU juga berbeda. Itu sebabnya pendapat yang pertama ya yang tentu dari pasal 66 dan pasal 69 gitu ya. Dan anggaran dasar dari sinilah dia berpendapat bahwa RUPS tahunan dan RUPS biasanya pada umumnya itu mestinya berbeda. Berbeda, RUPS tahunan dulu diselesaikan, ditutup, dibuka lagi RUPS yang kedua tentang agenda yang lain. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, RUPS tahunan dan RUPS luar biasa dapat digabungkan. Tidak ada satupun, ini pendapat kedua, bahwa tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang PT yang secara eksplisit melarang menggabungkan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Ya, jadi di dalam Undang-Undang PT sebenarnya secara eksplisit itu menjelaskan itu tidak ada, ya, tidak ada. Jadi kalau tidak dilarang berarti boleh, gitu ya. Tetapi ketika itu dilakukan pelaksanaannya, ya nanti bagaimana? Karena di situ salah satunya ada menyangkut tentang honorarium. Ya, honorarium dari direksi itu. Kalau misalnya digabungkan dengan contoh perubahan KBLI, ketika nanti di salinan perubahan KBLI ada bunyi-bunyi tentang honorarium mereka, internalnya mereka, gitu ya. Dan itu nantinya kemana-mana, ya pendapat yang pertama. Nah, Bapak Ibu kalau tanya kepada saya, Pak Martin mengikuti pendapat pertama atau pendapat kedua gitu ya. Saya
pendapat yang pertama, saya memisahkan antara RUPS tahunan dan RUPS yang pada biasanya ya, karena saya melihat dari quorum juga itu satu hal yang atau hal yang berbeda ya kalau saya melihat dari quorumnya. Oke, jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, kedua alasan dari pendapat pertama dan pendapat kedua ini bagi saya menghargai pendapat seseorang dan masuk akal menurut saya. Sekali lagi saya eh, yang saya jalankan adalah pendapat yang pertama, memisahkan RUPS tahunan dan RUPS biasanya ya dengan perubahan-perubahan yang pada umumnya. Mungkin itu ya secara singkat eh, materi dari RUPS tahunan tentunya ya. Kita lanjut ke praktek ya. Mungkin kalau ada mau mau apa sharing boleh. Oh, terakhir, sorry. Di AHU terakhir yang tadi terakhir ini paling terakhir. Oke. Di AHU itu ada pilihan. Nah, nanti saya tunjukkan ternyata itu tersistem, ya, terdeteksi. Nanti saya tunjukkan di mana letaknya terdeteksi. Ada kriteria perseroan di mana sisi kiri itu ya ada wajib audit dan sisi kanan ada tidak wajib audit ya. Wajib audit itu tentunya adalah kegiatan perseroan yang menghimpun atau mengelola dana masyarakat. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang TBK baru mempunyai aset atau jumlah peredaran di atas 50 miliar gitu ya. Lalu yang tidak wajib audit tentu sebaliknya. Nah, ini berdasarkan pasal 68 UU PT. Bapak Ibu lebih simpelnya di AHU itu akan otomatis terdeteksi PT itu PT wajib audit atau tidak wajib audit itu terdeteksi secara sistem karena di AHU sudah ngeling ke Pak ke pajakan. Dia sudah link ke keuangan juga, maka PT itu secara otomatis terdeteksi dia wajib audit sama tidak wajib audit. Nanti saya tunjukkan di AU-nya ya. Nah, jadi sekali lagi dia terdeteksi secara otomatis. Oke, ini dokumen kriteria wajib audit. Ada 7 di situ. Ada 7 dokumen yang harus diupload karena ini sifatnya bintang-bintang-bintang. Ya, nanti mungkin Bang Ramji ingatkan saya akan sharekan kepada Bapak Ibu, teman-teman untuk dokumen-dokumen ini. Ya, saya sharekan semua, tinggal dimodif sesuai dengan kebutuhan atau yang dilakukan oleh perseroan terbatas. Nah, lalu ada dokumen atau yang perseroan yang tidak wajib audit. Jadi laporan keuangan berdasarkan, di situ dikatakan berdasarkan standar akuntansi SAK yang berlaku dan disajikan kurs rupiah. Ya, pakai kurs rupiah. Khusus untuk entitas syariah, selain parameter di atas terdapat laporan lain yaitu laporan rekonsiliasi, laporan arus kas dan laba rugi, laporan dana kebajikan, laporan penerimaan zakat, dan laporan pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan khusus bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, ini kemarin saya diberikan kesempatan untuk membawa materi ini bersama Ketua Tim Perseroan Terbatas Republik Indonesia di Jakarta Barat. Saya bersama dengan beliau, saya hanya menanyakan satu dokumen ini karena di AHU dokumen laporan pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan ini menjadi dokumen yang tidak wajib, ya opsional sifatnya. Lalu saya tanyakan mestinya ini kolom wajib karena sepahaman saya ini sudah lama ini sudah lama wajib dilakukan oleh perseroan terbatas
karena kata-kata di situ laporan pelaksana tanggung jawab dan jadi tanggung jawab itu satu dan yang kedua adalah lingkungan ya lingkungan itu yang CSR. Jadi ada dua mestinya di mana tanggung jawab sosial itu adalah tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab sosial di tempat itu dan berhubungan dengan kalau misalnya dia mikro SLF bukan SLF SPPL tanggung jawab di situ ya. Lalu kalau lingkungan itu berkaitan dengan yang SDM. Kalau tidak gitu ya. Mestinya ya saya menanyakan kepada beliau pelaksana tanggung jawab itu bukan hanya sekedar yang berkaitan dengan perseroan di bidang SDM ya. Mestinya enggak, tetapi tanggung jawab sosial itu semua kegiatan usaha. Tetapi beliau menjawab bahwa itu menjadi opsional saja gitu ya dan tidak wajib untuk diupload. Ya sudah, gitu ya. Karena itu pertanyaan saya ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu sembari kita atau saya menyiapkan akun untuk kita sama-sama praktek untuk mengisi di AHU ya, sampai dengan terbit SK gitu ya. Sembari saya mempersiapkan, mungkin saya kembalikan ke moderator. Siapa tahu ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu untuk kita semua. Ya, saya kembalikan ke Bang Ramzi. Baik, Bang Martin, terima kasih atas pemaparan singkatnya sebelum kita masuk ke simulasi secara langsung. Saya yakin peserta sudah nggak sabar ini untuk mencoba simulasi, tapi mohon izin saya akan sedikit menyampaikan hal-hal penting yang tadi Bang Martin selaku narasumber sudah sampaikan di awal, yaitu berkaitan ketentuan equity at the charge ya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu menjadi perhatian, kadang saya sepakat Bang Martin, kadang kita seringkali hanya menerima mentah-mentah suatu dokumen yang dikirim, kemudian ada keterangan equity at the charge. Kita pukul rata ke semua berkas. Sehingga tadi ternyata ada pemegang saham yang bukan direktur komisaris, malah terkena ketentuan tersebut. Jadi betul tadi saya sepakat harus dibaca, harus dipahami bahwa equity at the charge hanya melekat pada direksi dan komisaris atau pengurus. Yang kedua tadi Bang Martin sampaikan terkait digabung atau nggak digabung RUPS tahunan atau RUPS luar biasa. Ini sama aja Bang, kayak makan bubur ayam dicampur, diaduk atau nggak diaduk ini. Ada dua pendapat juga nih. Saya juga sepakat dengan Bang Martin sebenarnya, walaupun kita bebas berpendapat ya. Saya sepakat dengan Bang Martin untuk dipisahkan, karena pendapat yang kedua mengenai tidak adanya larangan, saya mengingat Prof. Mahfud MD dalam suatu materi di DPR menyampaikan hal yang serupa. Apabila tidak ada larangan, belum tentu boleh dilakukan. Contohnya, boleh atau tidak saya kencing di DPR, di depan Bapak Ibu sekalian. Kan tidak ada larangan, tidak ada ketentuannya secara normal. Ya kan? Jawabannya tidak boleh karena kita harus melihat ketentuan lainnya seperti etika yang sudah dibuat. Tadi Bang Martin sudah sampaikan di pasal 78, di pasal 66 dan pasal 69. Saya rasa itu bentuk etika norma yang memang harus kita ikuti bahwa RUPS tahunan seperti apa spesifiknya, RUPS LB juga seperti apa ketentuan quorum dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita jadikan catatan. Mungkin tanya jawab kita lakukan di akhir. Saya kembalikan ke Bang Martin jika sudah siap. Silakan Bang Martin. Oke. Ada tampilan AU. Depan ada tampilan AU. Ada Bang, ada. Jelas Sudah, Bang. Ya. Di sini ada pelaporan tahunan ya, yang merah. Iya, Ada pelaporan ya. tahunan. Oke. Jadi kita klik ini laporan tahunan. Ini baru ada di tanggal 1 Juni 2026. Jadi bulan ini ya munculnya pelaporan tahunan ada di tanggal 1 bulan Juni tahun 2026
pukul 8.00. Mengikuti ya. Oke, pelaporan tahunan kita klik. Jadi se sepengetahuan saya yang pernah saya upload kerjain, laporan tahunan ini tidak mengikuti jam AHU. Saya tidak tahu kenapa dibuka ya. Jadi bisa laporan malam-malam. Tapi jangan kasih tahu AHU ya, nanti dia tutup. Wah, itu kecolongan saya. Mestinya jam 4 gitu ya. Jangan kasih tahu mereka, ya nanti ditutup sama mereka. Nanti mereka terlalu banyak tahu, intip-intip dia tutup-tutup. Ya, jadi jangan kasih tahu mereka ya. Semoga ini mereka memang betul-betul baik ya dibuka sampai malam tapi jangan kasih tahu mereka. Saya khawatir kita kasih tahu mereka, Pak bisa ya RPS tahunan malam-malam. Mestinya enggak bisa. Bentar ya saya tutup lagi. Nah itu jangan. Oke. Kita di sini buat laporan tahunan ya. Kita klik buat laporan tahunan. Lalu di sini kita masukkan SK. Ya, masukkan SK-nya, nama perseroan, SK. SK-nya adalah SK keputusan. SK keputusan itu yang ada nama-namanya dan yang ada nama orang dan berapa sahamnya. Karena kalau SK perubahan data, nah ini juga ya, ini masalah juga di lapangan. Pak, kalau perubahan orang, jual beli saham, itu namanya surat penerimaan perubahan data, tidak ada nama-namanya, tidak ada nama orang, nama, tidak ada sahamnya juga kan. Kalau dia hanya perubahan direksi dan jual beli saham. Nah, di lapangan itu minta, Pak, nama-namanya mana katanya. Yang sahamnya ini mana? Nah, itu kan tidak ada. Cuma ada kalau di perubahan KBLI nama orang itu muncul. Nah, pelaku usaha itu minta yang ada namanya yang terbaru gitu ya. Kalau itu tanyalah sama aku. Ya, mereka yang buat. Ya, itu ya. Jadi mestinya juga ya bagusnya ada ya, bagusnya mestinya ada. Oke, di sini tadi saya katakan bahwa otomatis terdeteksi. Di sini hijaunya langsung ke tidak wajib pajak ya, Bapak Ibu. Tidak wajib audit hijaunya. Kolom hijaunya nih, ya. Oke. Kalau kolom hijaunya otomatis di sini, ya, hijau, warna hijau, wajib audit, maka ini terdeteksi PT ini wajib audit. Ya, sekali lagi, ini ngeling ke bagian keuangan, ke perpajakan. Ya. Nah, tadi otomatis di sini dia, ya. Otomatis tidak wajib audit. Kalau tidak wajib audit, ternyata dia pakai audit gitu ya, dipindahin ke wajib audit, tidak ada masalah. Ya, berarti dia jujur. Sehingga ternyata didapati peredaran uangnya melebihi 50 miliar. Dia jelek-jelek dia jujur lah gitu ya. Jujur lah saya ngeklik di sini. Tidak ada masalah ya. Tapi ini terdeteksi dari awal hijaunya ada di tidak wajib audit. Artinya PT ini memang tidak wajib audit. Tetapi kalau PT-nya terdeteksi wajib audit, maka dia tidak bisa pindahin ke tidak wajib audit. Gitu ya. Dia tidak bisa dipindahin ke tidak wajib audit karena dari awal ini terdeteksi. Ya, inilah deteksinya. Ya, kalau dia tiba-tiba hijau di tidak wajib audit, berarti dia terdeteksi di tidak wajib audit. Kalau dia hijaunya wajib audit, berarti PT ini dari awal sudah terdeteksi dia wajib audit. Ya. Lalu kita lanjutkan. Itu kita lanjutkan, maka kita masukkan ininya ya. Masukkan nomor aktenya. Bentar. Oke, bentar Bapak Ibu. Nomor akte ya.
ya. Nomor aktenya 34. Lalu kita masukkan salinan kita, ya. Kita upload salinan kita. Ini tetap yang diminta adalah 10 MB, ya. Oke. Setelah masukkan, kita masukkan laporan keuangannya. Ya, laporan keuangan ini wajib, ya. Kolom bintang, ya ini namanya bintang. Kita masukkan keuangannya yang ditandatangani oleh direktur, ya, pakai materai, komisaris. Lalu ini tidak bintang, ya, tidak bintang. Yang lainnya ini tidak bintang, Bapak Ibu, ya. Opsional sifatnya. Tetapi kalau pelaku usaha itu membuat, biasanya yang paling banyak dia buat adalah tentang laporan pelaksanaan tanggung jawab. Nah, sekarang yang dimau sama AHU ini dipotong-potong, ini berarti PDF-nya. Bisa tidak dijadikan satu, gitu ya. Mestinya dijadikan satu dari awal, ya. Tetapi ternyata AHU minta dipotong-potong ini kalau kita melihat. Lalu bagaimana kalau dipotong-potong? Oh, enggak mau, ya. Pelaku usaha memotong-potong ini, mana mana lingkungannya sendiri, mana ini sendiri, mana ini sendiri, ya. Jadi dipisah-pisah, ya, antara lingkungan, rincian. Kalau begitu berarti kita membuat, saya mencoba untuk nanti saya sharekan, membuat untuk satu-satu, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ya. Nanti saya kirimkan ke panitia, ya, ini sendiri, ya. Jadi tinggal dimodif sesuai dengan kebutuhan dari uh, pelaku usaha. Lalu ada yang tanya ini masalah gaji, ya. Gaji, tunjangan dan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan honorarium, ya, tunjangan bagi dewan komisaris, atau apakah memang gajinya di situ mesti dituliskan? Boleh enggak gajinya itu langsung dijumlahkan bunyinya, ya, bunyinya sekian berapa, supaya tidak dilihat atau dibaca karena itu merupakan data dari pelaku usaha, mereka tidak ingin dibaca orang lain. Boleh enggak di situ hanya langsung rupiah sekian, gitu kan? Nah, itu untuk semua ini. Jadi AHU sudah menyampaikan bahwa intinya mereka tidak menjadi masalah kalau misalnya itu keuangannya langsung di global. Ya, mereka cuma minta ini sebenarnya, yang ini, ya, laporan keuangan aja. Masalah gaji itu internalnya, ya, internalnya dari perseroan itu mau dibuat langsung berapa totalnya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi mereka hanya mau laporan keuangannya mereka saja, ya. Itu sebabnya karena di sini ada gaji dan tunjangan, ada uang-uang di situ, makanya RUPS, ya, RUPS tadi luar biasa dan tahunan dipisahkan kalau bisa, ya, karena menyangkut data-data internalnya mereka juga. Oke, bisa, ya, ini. Ya, setelah itu kita lanjutkan. Ini kita masuk ke step ketiga, ya, upload dokumen, dan ini tahun 2025 kita pilih, ya, tahun 2025. Kembali lagi ke sini. Ini sudah, lalu kita lanjutkan akte nomor 34 tanggal 26. Oke, sekarang kita masuk ke pratinjau.
bahwa ini jenis auditnya tidak wajib audit, PT tahun 2025, akte nomor notaris, tanggalnya, aktenya, ini keuangannya, dan kita klik, lalu kita klik ini pelaporan, ya. Setelah kita submit pelaporan, ya sudah muncul di sini surat unduh surat. Jadi menunya juga berbeda ya di AHU-nya. Kalau khusus untuk laporan tahunan semua ada di pelaporan tahunan, dan SK-nya juga ada di menu khusus pelaporan tahunan. Dia tidak menjadi satu ya dengan perubahan-perubahan pada umumnya. Ya, ini sudah selesai. Surat pemberitahuan penerimaan penyampaian laporan tahunan. Ya, akte tadi nomor 34 tanggal 26 Juni 2026 PT NOA selesai per tanggal 29 Juni selesai. Ya, jadi sepertinya mudah ya, sepertinya mudah untuk kita menginput pelaporan tahunan. Ya, jadi hanya ada dua tadi, yaitu salinan akte notaris dan laporan keuangan yang ditandatangani oleh direktur dan komisarisnya. Ada ini, ada sampelnya mereka yang disetujui juga oleh pemerintah. Jadi ini sudah selesai gitu ya. Nah, tinggal kita telepon pelaku usahanya, sudah selesai gitu ya. Nah, mudah ya. Oke, ini untuk RUPS tahunan. Ada yang mau diskusi tentang RUPS tahunan sebelum kita masuk ke level 2 tentang KBLI gitu ya. Mungkin kita Baik, diskusi tentang RUPS tahunan, setelah itu kita ke KBLI. baik. Terima kasih Bang Martin. Sebelum kita mulai diskusi, rules-nya adalah raise hand, kemudian tanyakan secara langsung ya, bukan melalui kolom chat, karena nanti takut tertumpuk sehingga tidak bisa dibacakan. Saya memberikan sedikit catatan dari pemaparan simulasi tadi. Catatan yang pertama, ini yang paling penting sebenarnya, bahwa kita tidak boleh memberitahu ke AHU bahwa kita bisa akses malam hari. Ya Bang, ini rahasia ini nggak boleh sampai ditahu ini. Ditahu oleh AHU ya nggak? Nah, yang kedua bahwa berkaitan dengan gaji. Gaji bener Bang, tadi sempat sempat ramai juga di rekan-rekan kita diskusi masalah gaji. Banyak kliennya yang bertanya ini bahwa ini nih rahasia. Kenapa pihak ketiga harus sampai tahu berkaitan dengan gaji dan lain sebagainya. Terima kasih Bang Martin sudah memberikan pencerahan bahwa yang dibutuhkan sebenarnya hanya laporan keuangannya saja, sehingga untuk kolom gaji tadi bisa diupload nominal globalnya, begitu ya Bang ya. Baik, terima kasih Bang Martin. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung raise hand saja. Nanti kita bisa diskusi secara langsung. Baik, siapa yang tadi sudah raise hand boleh langsung open aja mic-nya. Mbak Lilis, Bu Lilis sama Bu Via ya, dua penanya pertama. Bu Lilis dan Bu Via. Iya, halo Pak. Ya, Pertanyaannya silakan. saya gini Pak, kan banyak PT-PT yang masih nihil tuh. Nah, untuk yang PT-PT yang nihil atau yang belum beroperasi itu apakah harus dan wajib juga lapor RUPS tahunan ini, Pak? Baik, ini dengan siapa tadi? Bu Lilis ya. Dengan Lilis, ya. Baik, silakan Bang Martin. Oke, langsung aja ya. Laporan tahunan dari dulu udah wajib ya. Dari dulu memang sudah wajib, mau dia perkara dia sudah jalankan atau tidak jalankan. Bahkan bagaimana kalau dia misalnya November pendirian. November kemarin pendirian gitu ya, 2025. Tapi dia mengklik bahwa tutup bukunya Januari Desember ya, dia
mesti juga laporan Selesai semuanya apa ya? tahunannya. Ya, Ada tetap perlu itu wajib laporan tahunan. selesainya. Ya, dia tetap laporan tahunan ya mestinya ya. Baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Ya, Baik, terima kasih Bu Lilis atas pertanyaan yang disampaikan. Kemudian Bu Via dari Jogja ini sepertinya Bu Via. Silakan open mic-nya. Bu Via, Oh, silakan open mic-nya Bu Via. oke. Ya, Halo, selamat siang Mas Ramzi. Sudah dengar selamat ya? siang. ya Bu. Sudah dengar Bu Via. Saya Baik. suka minder nih kalau ketemu Bu Via nih. Jadi moderator jadi malu saya. Kenapa? Oke, langsung ya. Silakan, silakan. Baik. Jadi saya itu kemarin diminta oleh salah satu PT saya yang bergerak di bidang money changer gitu untuk melakukan pelaporan tahunan. Nah, ketika saya cek di sistem tidak wajib audit. Akhirnya saya sudah melakukan pelaporan dan sudah keluar SP, tidak wajib audit. Nah, beberapa hari setelah itu saya dikabarin bahwa ternyata sesuai dengan laporan diperbacakan, saya tidak tahu bagaimana kok diwajibkan untuk audit, sehingga PT itu sekarang sedang proses audit. Nah, dari kantor audit itu sudah menyampaikan bahwa akan selesai auditnya itu di bulan September. Saya tidak tahu kok begitu lama ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah pelaporan tahunan yang sudah saya lakukan sudah terbit SP itu bisa diperbaiki dengan melaporkan ulang dengan dasar daripada laporan yang sudah diaudit itu? Itu aja sih pertanyaan. Bisa nggak diperbaiki begitu untuk laporan tahunan yang sudah saya lakukan itu? Begitu Mas Ramzi. Terima kasih. Selamat Baik, siang. terima kasih Bu Via. Sehat selalu. Silakan Bang Martin. Oke, menarik ya. Mungkin kita diskusi lagi, Bu. Ini dia ternyata kedetek di perpajakannya wajib audit ya. Begitu Kedetek katanya. ya, ya Ya. kedeteknya atau tahunnya baru di waktu di Kortek gitu ya. Sepertinya begitu, karena setelah saya lakukan pelaporan begitu. Ya, jadi eh, waktu ini menarik ya. Jadi kan menurut informasinya AHU gitu ya, bahwa ini tim ya, ketua tim perseroan terbatas AHU menyampaikan bahwa itu memang dia ngeling ke pajak gitu ya, ke juga keuangan bahwa di AHU itu terdeteksi yaitu wajib audit atau tidak ke yang hijau-hijaunya tadi itu. Hanya saja Bapak Ibu di situ sifatnya bukan diperiksa mata sama mereka, ada verifikatornya, ada pemeriksaan substantifnya, gitu ya. Pemeriksaannya mereka di situ tidak ada periksa mata, hanya sepanjang sepanjang ya administratif PDF-nya sudah diupload, maka sistem akan langsung ke step selanjutnya. Artinya mau pakai kertas kosong aja, kertas hitam di situ aja, itu SK terbit. Ya, tidak ada pemeriksaan mata gitu ya. Maksud saya tidak ada pemeriksaan mata. Jadi eh, menurut saya bahwa karena itu terdeteksinya itu tidak wajib audit dan sudah terbit gitu ya, ternyata didapatkan wajib, tidak ada AHU sampai dengan hari ini tidak ada mengakomodir untuk perubahan SK yang sudah terbit di laporan tahunan. Ya, mungkin ini kalau misalnya kejadian seperti ini, Ibu tadi mungkin bisa langsung ke AHU-nya ya. Bagaimana ini solusinya? Yang pasti kalau mau di input 2 kali tidak ada masalah. Bisa, Bu, bisa. Cuma jadi masalah enggak itu? Pertanyaan saya. Ya, apakah itu menjadi suatu masalah? Tetapi kalau ditanya bisa. Mungkin ini diskusi ke AHU ya, ke AHU Ibu ya, karena eh,
mereka sosialisasi bahwa itu terdeteksi, ya, terdeteksi langsung ke yang tidak wajib audit tadi. Ternyata didapatkan setelah berjalannya waktu, ternyata didapatkan ke wajib audit. Tidak ada AHU untuk mengakomodir ya Bapak Ibu untuk perbaikan dalam hal ini. Ya mungkin bisa ditanyakan langsung ke AHU ya Bu, kasus ini. Tidak ada di dalam sistem untuk berubah ini. Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Martin, Mas Ramzi. Oke, nanti saya komunikasi by email aja dengan AHU. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih. Ya, berikutnya sebelumnya saya sampaikan sekali lagi, rules-nya adalah tidak bertanya langsung via raise hand ya, bukan mengetik di kolom chat karena nanti khawatir akan tumpang tindih. Berikutnya yang raise hand ada Bapak Dr. Sahat Sinaga. Silakan Bapak Dr. Sahat Sinaga untuk open mic-nya. Halo, selamat siang. Oh, Ya. selamat siang. Ini Ya, suaranya kebetulan. perempuan ya Pak, Dr. Sahat ya? Saya stafnya Pak, Oh, kebetulan. baik, silakan, Ya, silakan. staf notarisnya. Jadi tadi kan yang dijelaskan oleh Pak Martin ini kan terkait laporan tahunan untuk jenis yang tidak jenis wajib audit. Bagaimana Ya. kalau semisal perseroannya ini jenis auditnya itu yang wajib audit? Kan yang bintang merahnya itu kan cukup banyak. Maksudku, adakah dari Pak Martin ini contoh draftnya yang untuk dapat kita sampaikan didiskusikan oleh PT-nya sendiri? Karena kami pun sudah menjelaskan, tapi dari PT-nya itu kayak bilang kayak terlalu banyak, terlalu sulit. Jadi maksud aku, adakah dari Pak Martin apa namanya draftnya atau enggak yang bisa Setelah ini saya sharekan sampaikan ya. ke sana? Setelah ini Boleh. saya sharekan ya semua ya yang wajib audit. Jadi Ya, yang boleh, wajib Pak. audit itu bedanya dengan yang tidak adalah 7 poin itu, 7 poin yang diminta kita memang ngupload ke dalam plus siapa sih nama angkutannya ya dan publiknya siapa namanya, hanya itu aja. Nanti draftnya saya kirimin ya, tinggal dimodif sama pelaku usaha ya. Kadang-kadang ya memang itu ya pelaku usaha pun tidak tahu kayak apa mau ngisinya, kita pun tidak bisa bantu karena itu bukan areanya notaris mestinya ya, cuma hanya bisa memberikan edukasi, memberikan penjelasan sedikit kepada pelaku usaha gitu ya. Nanti saya sharekan setelah ini ke panitia semua dokumen yang diminta. Baik, terima Ya. kasih. Kemudian ada Ibu Florentina Endah ya. Tadi ada raise hand juga, Ibu Florentina Indah. Silakan di open mic-nya. Ya, selamat siang Pak. Selamat Saya dengan siang. Notaris Florentina. Izin, ini menanyakan terkait untuk RUPS itu kan memang tutup tahunnya itu kan 6 bulan, setiap 1 tahun. Tapi apakah deadline-nya itu 6 bulan dari tutup tahun buku terakhir? Apa ini termasuk deadline yang untuk diaktakan notaris? Misalnya, sirkular itu dilakukan 30 Juni, kemudian baru diaktakan di tanggal 10 Juli. Nah, apakah itu bisa? Itu yang pertama ya, Pak. Nah, yang kedua, terkait untuk sanksi yang dimana bulan November itu sudah berlaku sanksi. Apakah berarti mekanisme pelaporannya diperpanjang sampai November atau November itu sudah mulai berlaku sanksinya? Nah, satu lagi, bila ada PT yang tidak wajib audit keuangan, namun untuk meningkatkan kredibilitas PT secara sukarela mereka mau melakukan audit eksternal, Pak. Apakah itu untuk laporan di ahunya itu masuk ke wajib audit atau non audit? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Florentina. Silakan Bang Martin. Ya, yang pertama dari tanggal akte ya. Bapak Ibu biar PT itu tidak melanggar ya tentuan yang ada di anggaran dasar, di mana anggaran dasar itu adalah 6 bulan setelah tutup buku atau berakhirnya 30 Juni. Ya, mestinya bukan 30 Juni, sebelum 30 Juni. Karena 30 Juni sudah tutup itu. Harusnya hari ini terakhir ya. Ya, jadi intinya dibuatlah itu rapat ya maksimal berarti tanggal 29 Juni
gitu ya, 29 Juni. Rapatnya mereka. Ya, rapatnya mereka. Nah, karena nanti datangnya ke notaris, ya dia 2 minggu kemudian, 1 minggu kemudian, nanti notarisnya di situ dari tanggal akte notaris 30 hari. Ini berkaitan dengan bahwa kalau misalnya dia hari ini rapat, baru 2 minggu kemudian, misalnya tanggal 20 Juli datang ke notaris, 20 Juli, gitu ya. Nah, itu notaris membuatkan salinan tanggal 21. Jadi 30 hari dari tanggal 21 itu, ya. Dari aktenya notaris itu tanggal 30. Lalu perkara sanksi, ya. Perkara sanksi. Nah, AHU memberikan kesempatan sampai dengan November. November harus sudah laporan RUPS tahunan, ya. Bahwa sudah diupload lah RUPS tahunannya. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan mereka juga tidak melaporkan, maka kena sanksi administratif, di mana sanksinya adalah semuanya yang terkait terhadap perseroan itu keblokir. NIB-nya mau dirubah tidak bisa, PT-nya mau merubah apapun di OSS-nya tidak bisa karena terblokir, mau pinjam uang di bank tidak bisa, kalau dia ekspor impor pasti barangnya ketahan di bea cukai, gitu ya. Jadi intinya NIB-nya ya tidak bisa terbaca karena keblokir, ya. Itu sanksinya. Nah, untuk membuka sanksi ada nanti voucher, ya. Voucher untuk membuka sanksi yang tidak wajib audit tadi 1 juta. Yang wajib audit voucher bukanya itu 2 juta. Ya, jadi lebih mahal ketika diblokir ini PT. Ya, lebih mahal, ya. Lalu tentang audit internal, apakah tidak ada masalah? Lebih bagus malah, ya, di audit secara internal, tidak ada masalah. Bolehkah? Boleh, ya, tidak ada masalah. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian ini saya lihat ada dari tadi kayak notaris ya. Ini ada satu PT ini yang mengajukan pertanyaan ini. Silahkan perwakilan dari PT Comal Mulia Abadi. Sudah raise hand? Silahkan. Silakan dari PT Comal Mulia Abadi. Halo Pak, perkenalkan saya Heni, perwakilan dari PT Kali Comal Megah Abadi, Mulia Abadi. Mau bertanya, karena kita pertama ya untuk pelaporan RUPS Tahunan. Nah, untuk sistem AHU-nya sendiri itu kita buat mandiri atau pelaporan dari notaris? Ke notaris, mesti ke notaris. Oh, Ya. oke. Jadi buat mereka rapat dulu terhadap RUPS tahunannya, gitu ya. Hasil dari rapat tersebut bawa ke Bapak Ibu notaris. Nah, bawa ke Bapak Ibu notaris, maka notaris akan menyalinkan ya apa yang menjadi keputusan dari rapat PT tersebut ke dalam akte notaris. Gitu. Seperti nanti saya diupload ke dalam sistem supaya mendapatkan nanti SK, ya, Bapak Ibu, sebutnya adalah SK terhadap laporan tahunan PT itu. Ya, tidak bisa sendiri, Bu, harus ke notaris. Baik Ke Pak. notaris, ya, jangan ke jasa, ke notaris. Jangan Iya ke Pak. biro jasa, ya, jangan ke biro Ya. jasa. Ini banyak notaris di sini, ya. Ya, terima kasih Mbak Heni, perwakilan dari PT Comal Abadi. Ke notaris ya Bu Heni, yang ada plangnya. Ya, plang notaris PPAT. Baik, terima kasih Bu Heni atas pertanyaannya, luar biasa. Kemudian satu lagi yang raise hand, ini ada Ibu Ira Sawitri. Silakan, setelah itu saya memberikan toleransi karena di kolom chat ada pertanyaan yang menurut saya juga cukup seksi untuk ditanyakan. Setelah Ibu Ira Sawitri, saya sampaikan yang ada di kolom chat. Silakan Ibu Ira, boleh open mic-nya.
Ibu Ya, Ira. terima kasih Mas Ramzi. Ya, Pak Baik, Ramzi, sudah kedengaran suara saya? dengar Sudah? jelas, silakan Bu Ira. Oke, ya. Terima kasih. Sebenarnya ini singkat aja tadi konfirmasi dari pertanyaan Ibu yang sebelumnya, Bu Florentina Endah kalau nggak salah ya. Apakah bisa kita simpulkan bahwa antara tanggal RUP sampai tanggal dibuatkannya akta notaris itu tidak ada deadline. Yang ada adalah deadline dari akta notaris ke ahunya itu tidak boleh lebih dari Betul, 30 hari gitu ya. betul, Oh, betul, betul ya. Jadi betul. misalnya ini PT baru RUPS-nya tanggal 29 Juni nih, Pak Martin. Kemudian dia baru datang ke notaris 2 bulan lagi, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Dibuatkan aktanya baru 2 bulan. Ya, Oke, ya. oke, 30 baik, hari baik. itu dari akte ya, dari akte. Dari akte notaris untuk Ya, diupload ya, ya. Oke, baik. ya, Terima ya, kasih itu aja. Terima kasih Pak ya, ya, Martin, Bu. Pak Ramzi. Baik, Ibu Ira dari Bogor, terima kasih, luar biasa Bu Ira. Saya izin bacakan yang ada di kolom chat, tunggu sebentar. Untuk kemudian setelah itu kita lanjut ke KBLI. Yang pertama ada Pak Budi Santoso. Ini tadi kan di simulasi sudah dicontohkan bahwa akan otomatis muncul warna hijau di salah satu kolom ya, baik kolom audit ataupun tidak wajib audit. Nah, apabila perseroan ini tidak wajib audit sebenarnya, tapi omsetnya di atas 50 miliar, apakah sebaiknya kita sarankan untuk audit akuntan publik terlebih dahulu? Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atau mau Bang Martin tanggapi dulu atau saya langsung bacakan yang Oke, kedua? yang pertama ya. Jadi Oke. pelaporan ini adalah pelaporan yang sifatnya prinsipnya adalah etika baik dari pelaku usaha. Gitu ya. Kalau didapatkan memang kenyataan di lapangan dia melebihi dari 50 miliar, tetapi di sistemnya kedetek tidak wajib audit gitu ya. Alangkah baiknya mereka memilih yang pakai audit karena memang kenyataan di lapangannya adalah 50 miliar. Jadi intinya prinsipnya adalah etika baik dari perseroan itu ya. Baik, Bang. Kemudian atas nama Pak Budi Santoso juga melanjutkan bahwa jika masa jabatan direksi dan komisaris telah jatuh tempo dan belum diperpanjang, apakah harus perpanjang dulu atau pengangkatan baru, setelah itu baru laporan tahunannya. Jadi lebih ke urutannya yang mana nih Bang? Karena RUPS LB dan RUPS tahunan. Ya, jadi mesti diangkat dulu ya, harus diangkat dulu. Karena kalau tidak diangkat dia tidak bisa bertindak. Ya, jadi harus diangkat dulu. Itu sebabnya ya, kalau ada RUPS tahunan, pasti direksi tahu kalau tahun depan bakalan mati pengurusnya. Ya, karena itu agenda sebelum dan yang akan datang. Salah satunya RUPS tahunannya bukan hanya tentang neraca saja, tetapi itu tentang kegiatan dari perseroan itu tahun yang 2025 dan di tahun 2026 apa plannya dia. Ternyata didapatkan bahwa kepengurusannya mati di tahun 2026. Makanya jangan sampai ada seperti ini lagi lah ya. Karena wajib laporan RUPS tahunan sekarang, bagaimana kalau misalnya direktur dan komisarisnya sudah mati 4 tahun yang lalu? Kayak apa buat aktenya? Kan banyak pertanyaan seperti itu. Berarti dia tidak pernah melakukan RUPS tahunan itu tandanya. Oke, sekarang menurut saya dia mesti diangkat dulu supaya dia bisa dapat bertindak ya. Baik, terima kasih Bang Martin. Jadi memang pada akhirnya peraturan dibuat karena banyak pelanggaran di lapangan. Kita Betul. yang repot juga, tapi notaris yang disangka dapat cuannya. Baik, kemudian di kolom chat, sebenarnya saya tidak mengizinkan pertanyaan pada kolom chat. Saya akan sortir ya, pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya esensialnya masuk ya. Ini ada dari Dian Adiani. Pada saat di tengah tahun buku perseroan, perseroan melakukan perubahan direksi, komisaris. Maka ketika pada saat laporan tahunan, yang menandatangani laporan tahunan perseroan, apakah cukup direksi komisaris yang baru atau juga diikuti dengan direksi komisaris yang lama yang sebelumnya? Jadi di pertengahan musim nih Bang, ada pergantian pemain nih.
Itu Oke, gimana menurut Bang maksudnya Martin? waktu pergantian pemain itu pergantian yang belum saatnya untuk RUPS tahunan gitu kan? Ya, jadi di Jadi, pertengahan mungkin 6 nah, bulan ya, kan 3 bulan dia udah jalan, seharusnya wajib paling lambat 6 bulan, tapi 3 bulan dia pergantian itu Bang. jadi saya contohkan lagi ya. Kalau jadi dia buat akte misalnya 2025 awal Januari ya, 2025 awal Januari, tiba-tiba di tahun yang sama 2025 gitu ya, atau mungkin 2025 dia keluar gitu orangnya, lalu masuk pengurus yang baru gitu kan? Iya, betul Bang. Ya gitu ya. Biasanya di akte kita, ketika direksi dan komisaris itu keluar, gitu ya, kita selalu memberikan pembebasan kepada mereka sepanjang tercermin gitu ya. Jadi ada bahasa seperti ini, mohon izin di ini ya. Ketika ada yang keluar, baik direksi maupun komisaris, selalu kita mencantumkan bahasa sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan yang sudah keluar gitu ya. Oke, artinya mereka boleh keluar, tetapi ya tindakan-tindakan mereka tercermin pada tahun buku sebelumnya. Sekarang masuk anggota baru, siapa yang tanda tangan? Ya, karena ini adalah yang tanda tangan adalah orang yang pada saat itu ada sebelumnya di tahun itu, berarti yang tanda tangan ini adalah direksi dan komisaris yang baru. Nah, jadi dia baru masuk di misalnya bulan Mei sampai dengan Desember gitu ya. Jadi Mei Desember inilah dia yang bertanggung jawab terhadap itu. Karena waktu orang keluar itu di bulan Mei yang sama kita sudah mengatakan kepada mereka bahwa sepanjang tercermin ya. Berarti dia keluar, lalu yang Desember ini Mei sampai dengan Desember yang tanda tangan RUPS ini berarti orang yang baru gitu ya. Karena dia masuk di situ juga. Baik, sepakat Bang. Karena memang secara entitas yang sah pada saat itu adalah direksi dan komisaris yang baru begitu ya Bang ya. Ya, karena dia masuk dalam kategori belum belum saatnya RUPS tahunan, tahun buku yang itu. Ya, baik, terima kasih. Ini sebenarnya di kolom chat masih ada beberapa pertanyaan. Saya ingin memberikan opsi kepada narasumber tentunya, apakah akan semuanya saya bacakan, atau seperti tadi yang saya filter satu persatu, atau kita akan diskusikan hal-hal yang pertanyaan yang cukup ringan menurut saya di grup WhatsApp yang tadi seperti kita rencanakan Bang Martin. Dan kita lanjut ke sesi berikutnya. Bagaimana Bang Martin? Saya ngikut. Baik, kalau begitu saya sudah sortir, ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang menurut saya bisa dibacakan dan beberapa lainnya sudah disampaikan di awal-awal sehingga secara umum ya sudah kita bacakan. Ini saya coba izin bacakan terkait pertanyaan yang paling terakhir nih. Ada dari Ibu Astuti Dwi Fajarwati. Pak Martin, kalau ada PT yang tidak wajib audit ternyata masih terblokir, belum melakukan SPT ke Cortex dan belum melakukan verifikasi perubahan data. Artinya PT ini masih keblokir. Padahal sudah waktunya laporan tahunan. Nah, apa yang harus dilakukan? Gitu, Pak. Nah, ini kalau sudah kena baru dia cepat gitu ya. Oke, mau tidak mau kita harus misalnya dia kena BO, kita harus buka BO-nya dulu. Jadi ini sampai November mestinya sempat ya. Mestinya ini sempat sanksinya sampai dengan November. Jadi misalnya dia kena BO, harus lapor BO dulu, SPT, mesti lapor SPT karena akibat dari tidak lapor itu maka di AHU-nya menjadi kendala, di OSS juga menjadi kendala, ya. Jadi mesti diurus dulu yang kena ini. Ya seperti SPT harus cepat laporan dulu, gitu ya. BO mesti harus laporan BO dulu, gitu ya.
Baik, Itu ya. baik. Nah, ini kalau sudah kenal betul Bang, baru kepikiran kan. Nah, Ya. ini ada yang menarik dari Pak Kusnadi, pertanyaannya berkaitan dengan RUPS-nya itu sendiri. Ketika RUPS, Pak Kusnadi bertanya, apakah berita acaranya itu wajib dibuat secara notaril atau boleh bawah tangan, Bang, untuk laporan keuangan? Laporan keuangannya, Ya, betul, Bang. iya, mereka kan rapat dulu, boleh. Kita buatkan PKR, boleh. Ya, mereka rapat dulu. Setelah mereka selesai rapat, atau mereka kita diundang untuk RUPS tahunannya mereka juga tidak ada masalah. Ya, intinya setelah dari mereka bawa tangan, misalnya kalau mereka rapat, lalu bawa ke kita kita buatkan PKR. Atau di situ ada sirkuler juga bisa setelah dari mereka rapat, atau PK apa namanya sirkuler mereka juga bisa. Baik, artinya ketika RUPS memang mereka secara perseroan dia bisa mengadakan rapat tersendiri seperti biasa ya, berita acara Betul bawah ya, tangan, kemudian dikuasakan menghadap kepada notaris untuk betul. diaktakan Ya, secara PKR. ya, Tapi ya. tidak wajib Bang ya, artinya kita pun bisa diundang langsung kan Bang ya ke RUPS tersebut ya Bisa, untuk membuatkan bisa. akta. Ya, Baik, ya. Tapi pusing nanti jatuhnya pusing. Ya, jatuhnya pasti benar. pusing kalau kita hadir ya. Ya, saya sebenarnya ingin menyimpulkan ada beberapa pertanyaan lain juga di kolom chat. Artinya gini, saya menyimpulkan dalam bentuk pertanyaan aja, Bang. Seberapa jauhkah ruang lingkup kita berkaitan tadi? Abang bilang nanti pusing kalau datang. Kenapa? Karena yang dibahas laporan keuangan. Sementara kita Betul. notaris. Kita nggak tahu nih standar akuntansi kan begitu, Bang. Nah, menurut Bang Martin nih, sebenarnya kita cukup mengkonstantir berita acara itu aja. Kita buat akte kita sesederhana tadi Bang Martin ngasih simulasi. Atau kita harus paham nih akuntansinya, Bang. Yang akhirnya kita akan menentukan juga, oh yang baik begini, yang betul begitu. Menurut Bang Martin sejauh mana Bang kita terlibat di situ, Bang? Betul ya. Jadi eh, saya pernah diundang gitu ya untuk RUPS tahunan, tetapi ternyata mereka baru pertama kali mengadakan RUPS tahunan, coba. Baru pertama kali sejak PT itu berdiri. Jadi seolah-olah di situ ditanyakan satu persatu dengan mereka, apa maksudnya ini ya? Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Saya jabarkan. Aku mintanya seperti ini, dokumen ini yang disiapkan. Ternyata mereka belum bisa menyediakan pada waktu itu. Mereka eh, mau mengikuti apa dokumen-dokumen yang dimau oleh AHU, sedangkan mereka belum bisa secara uangnya berapa, honorariumnya berapa, mereka belum pernah menentukan itu. Maka saat itu tidak bisa dilakukan RUPS tahunan. Ya, saya hanya menjelaskan mereka rapat dulu, dan mungkin setelah itu selesai baru nanti selesainya bawa ke saya, karena pada waktu itu mereka juga tidak ready. Ya, jatuh-jatuhnya pada waktu itu hanya konsultasi aja gitu ya. Lalu memang ada beberapa yang kita tidak kuasai Bapak Ibu menyangkut tentang keuangan ya. Keuangannya mereka ini bagaimana bagaimana nanti ini. Nah, itu mesti orang konsultan yang ada di bidang itu tentunya ya. Masalah keuangannya mereka. Jadi eh, selama ini ya, Bapak Ibu, selama ini saya 2 kali dipanggil mereka, dua-duanya gagal. Karena mereka tidak bisa menyediakan dokumen yang dimau oleh AHU ya. Pada saat itu mereka tidak ready, maka tidak jadilah RUPS pada waktu itu. Akhirnya mereka saya berikan edukasi, ini gambarannya seperti ini, lalu mereka eh, rapat tersendiri, hasilnya baru dibawa kepada saya. Makanya semua jadi PKR jadinya. Itu ya. Ya, Baik, jadinya ribet memang kalau 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 RUPS tahunan kita ada.
Baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Eh, saya rasa untuk sesi 1 tanya jawabnya cukup. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa masuk di sesi 2, nyempil-nyempil sedikit atau kita diskusikan di grup ya. Dari sesi 1, saya memilih 3 orang penanya nih. Ada Bu Via, Bu Florentina Endah, sama Pak Budi Santoso untuk mendapat hadiah cashback sebesar 50.000 masing-masing dari Ketua Pengda Rokan Hulu ya. Pak Langgeng Putra, wah ini luar biasa nih Pak Langgeng Putra ini, katanya akan memberikan cashback 50.000 untuk 3 penanya terbaik katanya untuk sesi 1. Nah nanti masih ada sesi 2, tapi khusus yang raise hand bukan yang di catatan ya. Kecuali Pak Budi Santoso ini tadi karena pertanyaannya mewakili banyak orang. Baik, ada 150.000 nanti Pak Langgeng selaku Ketua Pengda akan memberikan cashback untuk masing-masing penanya. Nanti Baik, sesi kita, kedua semuanya raise hand nanti kalau begitu. nah itu dia. Ya, Baik, Bang rame-rame Martin, raise kita hand. boleh. Nanti Bang Martin mau ngasih cashback juga boleh loh, Bang. Nggak apa-apa. Baik, silakan Bang Martin untuk sesi 2, waktu dan tempat online kami persilahkan. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk masa transisi KBLI ya. Jadi yang kita ketahui bahwa KBLI ini 2020 ke KBLI 2025, saya pengantarnya saja karena banyak yang kena kendala di sistem, aturannya ada, sistem tidak tersedia gitu ya. Ya, kalau aturannya ada, sistem tidak tersedia, ada Pak Martin yang kita WA rame-rame. Ya, jadi saya ditanyain tentang sistem-sistem yang tidak tersedia padahal aturannya ada. Nah, jadi bagaimana nih kendalanya? Coba nanti kita sama-sama praktek, oke? Nah, ya saya berharap kita ada diskusi ya, kita ada diskusi terkait implementasi perubahan ini ya, perubahan KBLI 2020 ke KBLI 2025 dan ya tentunya ada dannya dan dampaknya di lapangan. Ada KBLI di sini? Ada Bang, aman Bang. Aman ya. Nah, saya yang tidak aman di sini. Bentar, mana ini? Ini kita mau bahas karena saya khusus untuk transisi KBLI aja ya, 2025 KBLI 2020 ke KBLI 2025 ya. Karena saya punya 70 lebih slide untuk Wow, terkait ini. Ya, kalau kita khusus bahas tradisi aja Bang. 3 hari itu Belajar, kalau kita bahas. Ya, kita belajar simulasinya aja Bang. Bagaimana cara simulasi. transisinya, nanti kan bisa diadopsi untuk KBLI-KBLI lainnya. Oke, simulasi ya. Ini ya, secara singkat ini aja yang kita sering jumpai, Bapak Ibu. Kelihatan ini di depan, Bang, Ya Bang, kelihatan Bang. pemberitahuan ya. Ya betul Bang. Oke, Bapak Ibu, setiap kali kita membuka OSS, maka akan ada pemberitahuan seperti ini ya. Pemberitahuan ini ada yang merugikan notaris ya. Menurut saya pemberitahuan ini tidak semuanya pas. Ada yang tidak pas yang membuat notaris rugi ya. Kemarin saya juga ada menyampaikan ke teman-teman ya di Jakarta gitu ya agar pemberitahuan ini mestinya harus sesuai pemberitaannya ya karena ada pemberitahuan seperti ini yang tidak sesuai. Kenapa? Sekarang kita baca ya. Begitu pelaku usaha login, dia terdeteksi ini pemberitahuannya seperti ini. Yang pertama, ini pemberitahuan yang pertama. Mohon maaf, berdasarkan data badan usaha yang saat ini tersimpan di sistem OSS KBLI yang Anda gunakan masih teridentifikasi KBLI 2009 atau KBLI 2017. Apabila Anda telah melakukan penyesuaian KBLI melalui ada notaris di situ ya. Jadi ada si notaris.
ya, penyesuaian KBLI melalui notaris dan AHU online, silakan lakukan pengecekan melalui menu perubahan data badan. Maksudnya seperti ini. Apabila Anda telah atau pernah atau merasa di akte KBLI 2020 sudah ya, tetapi masih terdeteksi KBLI 2017, itu maksudnya, maka pelaku usaha diminta untuk ke menu yang ada di dalam OSS, yaitu menu perubahan badan usaha. Ya, menu perubahan nanti kita praktek habis ini. Nah, supaya keterangan KBLI 2009 atau KBLI 2017 itu hilang dan menjadi KBLI 2020. Itu maksudnya pengumuman ini. Tetapi ketika sudah melakukan ya, perubahan itu masih juga sama, ada keterangan seperti itu, maka confirm perusahaan itu masih menggunakan KBLI 2017. Dan itu wajib penyesuaian KBLI 2025. Oke. Wajib KBLI 2025 atau semua KBLI yang masih menggunakan KBLI 2017, maka dia wajib pindah ke KBLI 2025. Maka aktenya dirubah, pasal 3-nya dirubah dengan akte notaris. Sistem tidak mengakomodir untuk perpindahan KBLI 2017 ke KBLI 2025. Sistem hanya menyediakan KBLI 2020 convert ke KBLI 2025 ya. Tidak mengakomodir KBLI 2017 ke KBLI 2025. Sekali lagi, jadi kalau ada pemberitahuan ini, kita pergi ke menu perubahan badan usaha. Klik di situ, nanti kita praktek. Tapi kalau masih muncul KBLI seperti ini, maka confirm dia terdeteksi masih menggunakan KBLI 2017. KBLI 2017 itu di bawah tahun 2020 Agustus, bulan Agustus. Di bawah bulan Agustus tahun 2020. Itu confirm masih pakai KBLI 2017. Lalu ada kebetulan klien saya. Semalam ya, saya disampaikan, Pak, saya kan perubahan terakhir akte dengan Bapak tahun 2024 Desember. Otomatis KBLI saya 2020. Saya katakan, iya, kalau itu perubahan tahun 2024 adalah perubahan tentang KBLI. Saya sampaikan. Tapi kalau bukan perubahan KBLI, ya tidak. Begitu saya lihat, ternyata tahun 2024 itu hanya perubahan direktur. Ada direktur masuk ke tambahan 1. Jadi akte 2024 itu ya perubahannya hanya masuknya direksi. Tidak mengutak-utik KBLI. Sehingga maka KBLI yang terbaca di sistem OSS bukan tentu KBLI 2024 yang tadi dia buat akte. Karena itu hanya merubah direksinya aja. Maka dia mengikuti yang pendirian. Pendiriannya ada di tahun 2020 Januari. Maka dari akte ini klien saya karena pendiriannya tahun 2020 Januari, ada perubahan terakhir 2024 ya, masuknya direksi, maka KBLI-nya terbaca 2017. Nah, seperti inilah yang dia wajib untuk penyesuaian KBLI pasal 3. Terus bagaimana Pak solusinya? Harus dirubah itu Bang pasal 3-nya. Sampai saya juga tidak enak kasih tahu. Dipikirnya nanti bisa-bisanya Abang aja supaya saya perubahan lagi ke tempatnya Abang. Saya bilang tidak begitu ya. Jadi agak-agak susah juga kita mau mengatakan, menjelaskan kepada pelaku usaha. Jadi seolah-olah ini bisa-bisanya notaris saja. Tidak gitu ya. Jadi KBLI 2017 seperti ini ya.
Kalau kita sudah masuk ke perubahan badan masih muncul seperti ini, confirm dia masih menggunakan KBLI 2017. Wajib penyesuaian pasal 3 di akte, ya, di aktenya kalau kasusnya seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini bagaimana? Ya, di sini mohon maaf Anda tidak dapat melakukan permohonan. Jadi ini ya pemberitahuannya dia berubah-berubah ya. Ada yang begini, ini yang terbaru. Ini yang agak lama. Nah, sama aja bunyinya. Mohon maaf Anda tidak dapat melakukan izin berusaha karena berdasarkan deteksi dini OSS yang terintegrasi kabel yang Anda gunakan masih menggunakan KBLI 2017. Segera melakukan penyesuaian. Nah, ini maksudnya kalau ada seperti ini kita masuk ke perubahan badan aja, badan usaha. Ya. Kalau sudah masuk ke perubahan badan usaha masih ada pemberitahuan ini confirm dia masih menggunakan KBLI 2017. Nanti kita praktek ya. Jadi kalau ini terus keluar pemberitahuan ini wajib dia pakai KBLI 2025 ya karena masih menggunakan KBLI 2017. Tapi kalau sudah 2020 tidak wajib penyesuaian pasal 3, tidak harus dilakukan perubahan ke notaris, tidak begitu. Nanti dia tersistem ya, tersistem upgrade di OSS, tapi bukan otomatis terupgrade dengan sendirinya. Masih butuh sentuhan orang untuk migrasinya dari 20 ke 2025. Masih butuh sentuhan orang. Ya, artinya masih dikerjakan, harus perlu dikerjakan, bukan langsung otomatis. Ya, ada pelaku usaha, saya pikir Bang, tadi KBLI 1, 2, 3, 4, 5, KBLI 2020, tiba-tiba saya mengupload NIB-nya, itu sudah berganti otomatis menjadi 6, 7, 8, 9. Itu maumu. Ya, tidak begitu. Ya, jadi dia pikir di NIB langsung berubah, tidak gitu ya. Ada butuh sentuhan lagi. Nanti kita praktek caranya ya. Nah, di sini di OSS ya. Sedikitnya ada keterangan seperti ini yang buat pelaku usaha pusing gitu ya. Hati-hati dengan pasal 3 kita Bapak Ibu. Contoh ya. Contoh ya, contoh. KBLI ini dan yang nomor 2 KBLI 42202 dia terdeteksi disetujui secara otomatis memang fiktif positif. Artinya SS-nya, sertifikat standarnya sudah disetujui karena verifikator ya, sudah diberikan waktu 14 hari, tidak kunjung diperiksa sama dia, makanya disetujui secara otomatis. Artinya SS-nya dianggap terverifikasi secara otomatis berdasarkan fiktif positif. Memang ini fiktif positif. Nah, ini adalah KBLI 2020. Oke. Oke. Yang masih keterangannya masih yang ini. Kebetulan KBLI-nya sama nomornya ya. Apa kodenya? Yang berbahaya adalah di sini ada keterangan detail perizinan dan hapus. Hati-hati dengan ketika kita mengerjakan ini, hati-hati ketika kita tiba-tiba mengklik hapus gitu ya. Meskipun waktu klik hapus tidak bisa terhapus ya, karena sekarang sudah dikunci. Awal-awal itu ketika kita klik hapus, nah, selamat tinggal gitu ya, izin ini. Hati-hati ya, jangan sampai kita juga mengklik hapus. Ini ya masih dalam pengembangan. Mestinya kata hapus ini sudah nggak ada, harusnya ya. Nggak ada, karena ini izin sudah terbit. Jadi ini OSS sedang pengembangan
sehingga ini masih ada. Harusnya ini sudah tidak ada mestinya ya. Nah, tetapi sistemnya sudah cukup baik, walaupun ada klik hapus, tanda hapus, diklik itu nggak bisa karena izinnya sudah terbit. Yang paling banyak masalah 42202 ini KBLI 2020. Oke. Contoh andai KBLI ini menjadi 42, saya boleh berinteraksi dengan Bapak Ibu, 0200. Ini contoh aja. KBLI 2025. Contoh ya. Dulu ya saya mau ingin berinteraksi. KBLI 2020. KBLI-nya adalah 42 yang ini. 42202. Oke. Dulu ya. Izinnya sudah terbit. Ya, SS-nya sudah terbit. Ya, dia sudah memiliki SS. Di OSS-nya juga sudah ada SS terverifikasi. Ternyata di KBLI masuk ke KBLI 2025. Dia sudah berganti KBLI ini kodenya. Oke ya. Berganti nih kodenya 422 Bisa ya? Sudah ya? Bisa ya? Contoh kasus ini. Sekarang atau besok datang ke kantor kita. Datang nih ke kantor kita nih. Pak, saya mau nambahkan satu KBLI. KBLI yang mau ditambahkan adalah KBLI, contohnya KBLI ya 4211. Artinya ada dua KBLI ya. KBLI ini dan KBLI yang ini. Oke. Kita tidak mungkin ya besok kita buat perubahan pasal 3 pakai KBLI 2020. Tidak mungkin. Karena di sistem sudah KBLI 2025. Oke. Artinya akte kita harus KBLI 2025 sekarang ini. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan KBLI ini? Yang sudah terbit izinnya. Bisa dimengerti? Kalau enggak saya ulang. Oke. Bisa saya ulang ya. Abang aman, yang lainnya aman apa tidak? Boleh saya Bang, ulang kita ya. ulang lagi pelan-pelan. Saya pakai ini ya. Saya pakai Word gitu ya. Ini banyak kena ini Bapak Ibu notaris ya. Di lapangan. Di sini ada Word. Bang. Ada Word kelihatan? Kelihatan Bang, aman Bang. Oke. Saya kasih contoh kasus ya. Ini terjadi sudah ya. Oke, saya boleh interaksi sama Bang Ramzi? Ya Bang. Oke. Jadi PTX ya berdiri tahun 2023 gitu ya. Dengan KBLI 42. Ini, dengan KBLI ini 42201
tentu KBLI-nya pasti 2020. Dan di NIB-nya, KBLI ini sudah terverifikasi, izin terbit. Sekarang PTX mau menambah satu KBLI lagi di akte kita. Tambah KBLI. Contoh, ya, 42.300. Oke. Sekarang pertanyaannya, di akte kita, kalau dia datang hari ini gitu ya, KBLI 2020 atau 2025, itu dulu. Akte kita sekarang. Yang kita buat berarti ketika penghadap Ini. datang hari ini gitu Bang ya? Ya. 2025 Bang. Oke, 2025. KBLI yang lama yang ini kita masukkan di dalam akte atau kita nggak usah masukkan, cukup ini aja yang ditambahkan. Oke, kalau kaitannya dengan migrasi otomatis harusnya dibiarkan. Tapi kalau menurut pemahaman saya secara normatifnya harusnya kita ganti Bang ke 2025 juga. Berarti kita masukkan KBLI ini dan KBLI ini ya. Ya. Ya, berarti oke. Berarti KBLI 42200. Berarti ada dua KBLI, KBLI ini, oke, gitu ya. Dan KBLI ini, betul. Oh, tunggu Bang. Ini kan mau penambahan tunggu ya. KBLI baru ya Bang ya, satu ya. Ya. Hanya mau penambahan ya. Jadi nggak perlu kita Ya. masukkan Bang, sesuai order aja. Jadi ini kita tidak masukkan di pasal 3. Ya, karena yang ditambahkan hanya satu yaitu 42.300 menurut saya Bang. Oke. Ada pandangan lain Bapak Ibu? Kasusnya dia Kalau tambah, menurut saya yang lama tetap dimasukkan. yang Kan lama tambah dimasukkan. nih. Yang lama ya tetap ada, Wong. Ini kan hanya menambah, berarti kan ada Oke. 2 KBLI. Oke, sekarang yang lama ini KBLI 2020. Yang kita masukkan KBLI 2020-nya, yang lama, yang sudah terbit izin, atau KBLI 2025-nya, yang sudah berganti. Yang berganti dong. Berarti KBLI ini yang kita masukkan 2025. di pasal 3 kita terakhir. Iya. Yang biru. Itu ya. Iya. Jangan ragu. Ya. Enggak Kita nggak ragu. boleh ragu di sini. Iya. Nggak ragu ya. Tidak. Iya gitu ya. Oke, ini pasal 3 nggak boleh ragu ini. Ya. Oke, berarti kita masukkan dua KBLI ini. Itu. Iya. Oh iya gitu ya. Oke. Ya, jadi memang ada pendapat lain, ada yang lainnya. Saya nggak masukkan dua-duanya, Pak. Daripada aku pusing gitu ya. Ayo yang Ada betul mungkin. dapat cashback ini dari Ketua Pengda Rokan Hulu ini. Ada? Jadi kasusnya sekali lagi 2023 dia sudah KBLI yang ini baru satu. Ya. Oke. Satu KBLI-nya lalu ordernya gitu ya. Ordernya minta satu KBLI lagi yaitu 42.300. Nah, pertanyaannya, pasal 3 kita bagaimana saat ini? Nah, apakah kita masukkan 42201 KBLI 2020 dan ordernya dia 42.300 atau yang bawah atau yang ini atau yang mana ini? Saya kasih warna aja ya, sebuti warna. Nah, hijau atau biru? Ayo, yang mana ini? Biru. Kalau saya sih berdasarkan peraturan Biru, BPS oke. Bang ya. Berdasarkan Ya. peraturan BPS ya kita harus sesuaikan ke yang 2025 karena kan ada batas Oke. waktu tuh waktu itu tuh. Jadi Oke. kita harus sesuaikan. Ya. Jadi saya pilih yang biru ya, Mbak Fia Biru. tadi biru ya? Biru, Saya ikut biru. Mbak Biru Fia aja saya lah. yakin biru. Oke, Ya. Mbak Fia kita kunci Ya, jawaban. mestinya yang biru ya, yang biru. Ya, mestinya yang biru berarti dia yang ini juga harus wajib masuk di dalam akte KBLI yang lamanya.
supaya kita tahu ya. Ya bukan wajib ya, supaya mudah melihatnya ya, karena izinnya sudah terbit. Ya, izinnya sudah terbit. Izinnya sudah terbit. Semua KBLI yang izinnya sudah terbit, jangan ditinggalkan di AHU-nya. Bisa ya? Jangan ditinggalkan di AHU. Di AHU, untuk maksud dan tujuan, semuanya dihapus semua. KBLI 2020, KBLI yang lama sudah dihapus di sistem AHU, jadi nol, ngulang baru. Gitu ya. Nah, ketika kita ngulang baru, maka kita sudah tidak mendapatkan KBLI ini. Sudah tidak ada lagi KBLI ini, karena ini KBLI 2020. Yang kita dapatkan adalah pengganti dari KBLI ini, yaitu KBLI 42 ya. Yang ini, yang kita dapatkan adalah penggantinya. Artinya yang kita masukkan input di AHU yaitu KBLI migrasinya dia ya, dan KBLI order barunya dia. Ada dua KBLI yang kita input di AHU. Oke. Karena dua KBLI itu yang kita input di AHU, maka pasal 3 kita harus bunyi juga dua KBLI. Karena di situ ada pernyataan apakah sudah benar dengan salinannya, gitu ya. Kan itu pertanyaan AHU, gitu ya. Artinya berarti kita mesti juga mencantumkan KBLI yang migrasi tersebut karena ada pertanyaan AHU tadi, gitu ya. Ada pertanyaan AHU sesuai dengan salinan. Ada sudah kasus, gitu ya. Ada sudah kasus bahwa pelaku usaha yang izinnya sudah terbit yang ini contohnya, di pasal 3-nya ya tidak bunyi dan di inputan di AHU-nya tidak diklik yang ini pilihannya ya. Jadi ini tidak ada. Maka di NIB-nya dia waktu migrasi ke KBLI 2025 tidak terbaca. Kenapa tidak terbaca? Karena aktenya tidak bunyi. Bukan aktenya, karena Bapak Ibu notarnya tidak input di AHU terhadap KBLI ini. Ya, tidak diinput di AHU. OSS membaca AHU, bukan membaca salinannya. OSS membaca apa yang diinput oleh Bapak Ibu notaris di AHU. Yang masukkan kode-kode KBLI ini adalah Bapak Ibu notaris, bukan pelaku usaha, bukan siapa-siapa. Karena ini ada di akun notaris. Jadi dari kasus ini artinya notaris periksa kembali izin-izin yang sudah terbit dari pelaku usaha. Jangan sampai lupa tidak dimasukkan di pasal 3 kita. Menjadi masalah nanti. Kalau begitu bagaimana caranya kita mengetahui kode-kode itu? Gitu ya pertanyaannya. Bagaimana caranya kita mengetahui kode KBLI yang lama yang dimiliki oleh pelaku usaha itu sudah pindah kode ke KBLI 2025? Kayak apa caranya kita tahu gitu? Nah, seperti ini kasus baru kemarin ya. Jadi kode KBLI-nya pelaku usaha itu 42918. Ini KBLI 2020. Gitu ya. Lalu saya tidak tahu ini notarisnya tidak pernah mengikuti webinar gitu ya, atau tidak mau tahu terhadap perubahan ini, dikasih masuklah KBLI ini lagi di pasal 3-nya. Ternyata KBLI ini tidak ada di AHU. Barulah nelpon saya. Pak, kenapa KBLI ini tidak ada di AHU? Saya bilang, itu KBLI berapa? Karena KBLI ini izinnya sudah terbit. Itu KBLI 2020. Sudah tidak ada lagi. Sudah ganti KBLI 2025. Kenapa pergantian KBLI tidak disampaikan? Sudah disampaikan AHU. Ibu kemana aja?
Ya, enggak mungkin satu-satu notaris ditelepon. Ya, Bapak Ibu notaris ini ada perubahan lagi KBLI. Ya, enggak juga di satu-satu. Nah, sudah tanda tangan akte, pasal 3-nya sudah bunyi. Lalu begitu info di AHU enggak nemu. Karena kode KBLI ini sudah pindah. Sudah pindah. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana caranya kita mengetahui perpindahan kode KBLI itu sekarang di KBLI 2025 apa? Jadi tugasnya notaris ini. Mana mungkin kita kasih tahu pelaku usaha, Pak, cari sendiri ya kodenya itu, dan lalu datang ke kantor saya lagi. Tidak mungkin dia datang ke kantor kita. Adanya ke kantor sebelah. Ya. Artinya kode ini kita yang cariin satu-satu. Pak, bagaimana kalau 90 akte, 90 KBLI? Satu-satulah Bapak Ibu kerjain. 90 loh Pak, iya satu-satu. Bapak Ibu mau kerjain gitu. Satu-satu, kayak apa lagi? Nah, sekarang PR-nya notaris, bagaimana ya, mengetahui pindahan ini. Nah, itu penting. Nah, caranya seperti ini ya. Caranya kita harus membuka buku panduan dari BPS ya. Kalau tidak salah ada beberapa yang jual juga tidak ada masalah. Ada juga yang memakai buku panduan ya. Ada juga yang memakai link. Saya kasih tahu kedua cara ini. Pertama memakai buku. Pak, saya uh, buku ya. Ada yang memakai buku panduan yang mungkin yang tepat pakai panduannya BPS ya. Yang ini saya mungkin sudah sharekan ini. Ini cara pertama. Cara pertama. Tadi kasusnya adalah KBLI 42918 yang sudah terbit izin. Jangan sampai di akte tidak ada. Yang di AHU juga tidak ada. Jangan sampai harus ada. Masalahnya pilih kode yang mana di AHU-nya. Ya, ini ya. Oke, kasusnya 42918. Ini kasus